Satria Praja ini merupakan satu wadah perjuangan bagi para kepala desa di Kabupaten Banyumas. Untuk tanggal 23 ini memang spesial yang diikuti oleh 15 desa karena masa berakhirnya pada bulan Desember. Setelah ditetapkan menjadi bakal calon tetap legislatif, maka undang-undang menyatakan harus mundur. Maka syaratnya adalah mengajukan surat pengunduran diri. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa kembali menemani Anda dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Untuk podcast pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Pilkades serentak dan tentu saja saya Yanuar Adi tidak sendirian karena bersama dengan kita pada kesempatan hari ini sudah hadir Ketua Paguyuban Satria Praja Kabupaten Banyumas Bapak Saifuddin. Apa kabar Pak Saifuddin? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Paguyuban Satria Praja ini merupakan paguyuban dari kepala desa se-Kabupaten Banyumas, gitu Pak. Iya, betul. Jadi Satria Praja ini merupakan satu wadah perjuangan bagi para kepala desa di Kabupaten Banyumas, lokal, bersifat lokal. Saat ini kegiatan dari Satria Praja seperti apa, Pak? Ya, saat ini ya kita melaksanakan perjuangan-perjuangan untuk bagaimana kebaikan dan perbaikan desa, masyarakat desa, lembaga desa, kemudian nasib kepala desa dan perangkat desa, termasuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan kajian-kajian hukum, baik itu revisi di peraturan daerah yang mengatur tentang desa, kemudian pembahasan raperda, dan juga mengikuti rapat-rapat bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka untuk memikirkan untuk kemajuan desa dan daerah. Iya, terkait dengan Pilkades serentak, Pak. Seperti apa, Pak, urgensi dari dilaksanakannya Pilkades serentak khususnya di Kabupaten Banyumas ini? Iya, untuk urgensi pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyumas, terlebih ini adalah sudah memasuki tahun politik, maka sebelum tanggal 14 Februari 2024, maka pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober dan diikuti oleh 15 desa di Kabupaten Banyumas ini dianggap penting karena jangan sampai nanti terjadi PJ sampai dengan tahun 2025. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatur desa ini bisa tertunda. Nah, oleh karena itu maka pemilihan kepala desa serentak nanti di tanggal 23 Oktober 2023 ini menjadi penting sekali untuk 15 desa ini. Iya, hanya 15 desa, Pak, yang Pilkades serentak ini. Ya, untuk pemilihan kepala desa tanggal 23 Oktober diikuti oleh seharusnya ada 17 desa. Yang masa berakhirnya adalah tanggal 30 Desember 2023. Tetapi yang 15 desa ini adalah mengajukan untuk percepatan pemilihan kepala desa. Saya kira ini kami mengapresiasi kepada saudara-saudara kami, kepala desa yang 15 desa ini karena memberikan kesempatan kepada masyarakat di desanya untuk ikut serta di dalam kompetisi dalam pemilihan kepala desa. Karena kalau 15 desa ini tidak mengundurkan diri, karena syaratnya harus mundur dulu sebelum pelaksanaan pemilihan. Nah, maka ini saya mengapresiasi betul kepada 15 desa ini. Dan yang 2 desa ini tetap sesuai dengan SK Bupati yaitu sampai dengan Desember. Nah, maka 2 desa ini praktis tidak melaksanakan pemilihan. Dan ada 1 desa yang memang sudah 3 periode sehingga tidak perlu mengundurkan diri karena memang sudah 3 periode dan yang bersangkutan adalah akan mengikuti pileg. Begitu Pak Enor. Iya, berarti dari 15 desa ini desa mana saja, Pak? 15 desa ini di Kecamatan Lumbir ada desa Dermaji, kemudian Kecamatan Aji Barang ada desa Keracak, kemudian di Sumbang ada desa Datar, kemudian di Kebasen ada desa Tumiang dan Adisana. Kemudian Cindaga ada 3 desa di Kecamatan Kebasen. Kemudian Jatilawang ada desa Tunjung,
dan kembaran ada desa Leduk. Jadi itu beberapa desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Lalu untuk desa-desa lainnya seperti apa Pak? Apakah tidak terlibat dalam pilkada serentak ini? Karena masa jabatannya masih ada dari kepala desa yang bersangkutan. Ya, untuk tanggal 23 ini memang spesial yang diikuti oleh 15 desa karena masa berakhirnya pada bulan Desember. Kemudian untuk pemilihan kepala desa serentak di tahun 2025 ini yang memang terbanyak, mencapai 200 desa lebih begitu. Termasuk saya nanti tahun 2025. Oke, Pak, ini kan memang mendekati tahun politik ya, Betul. Pak, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu concern karena jika misalkan pilihan presiden, legislatif dan lain-lain bersamaan dengan pemilihan kepala desa bisa membuat pecah apa istilahnya Pak, semacam perpecahan seperti itu ya Pak ya. Iya. Lalu untuk mengantisipasinya seperti apa Pak? Ya, oleh karena itu untuk mengantisipasi perpecahan ini ya, dan kami memohon kepada para bakal calon legislatif, kemudian pendukung presiden, ini untuk tidak berinteraksi terlampau aktif kepada desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan. Karena hal ini nanti akan menciderai sistem demokrasi di desa. Biarkan rakyat desa ini berdemokrasi untuk memilih pemimpinnya sendiri. Jangan sampai diintervensi terlampau jauh, bahkan caleg atau pendukung presiden ini membackup masalah biaya dengan pola-pola money politik. Ini yang harus dihindari. Tapi saya kira masyarakat desa ini sudah semakin dewasa, karena harapan kami ketika desa ini akan berkembang, maju, makmur, maka pilihlah pemimpin-pemimpin di desanya yang amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Saya kira begitu Mas Yanwar. Iya, lalu Pak, dari Paguyuban Satria Praja sendiri seperti apa Pak untuk menghadapi tahun politik di luar masalah pilkada serentak ini? Kami organisasi profesi kepala desa di Satria Praja memang ya, kami memang masalah politik tidak bisa dihindari. Dan sudah barang tentu masing-masing kepala desa ini punya pilihan, punya pedoman politik. Ya. Tetapi organisasi berharap agar tidak ikut campur terlampau jauh terhadap kepentingan politik praktis gitu. Karena kami adalah sebagai pelayan masyarakat di desanya. Ada berapa Pak kepala desa yang mungkin mengundurkan diri untuk mengikuti pilihan legislatif di Banyumas? Ada di Sumpyuh ada 1 kepala desa, kemudian di Kemeranjen ada 1 desa, kemudian di Cilongok ada 2 desa, kemudian Lumbir ada 1 desa. Ada 5 kepala desa yang akan mengikuti di pileg. Berarti secara regulasi mereka harus mengundurkan diri? Setelah ditetapkan menjadi calon tetap, bakal calon tetap legislatif, maka undang-undang menyatakan harus mundur. Maka syaratnya adalah mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi surat pengunduran diri efektif ketika sudah menjadi calon tetap. Berarti menunggu ditetapkan sebagai daftar calon tetap atau DPT itu. Betul, ya Pak ya? Betul. Berarti saat ini karena masih sementara masih belum ada kewajiban untuk mengajukan surat pengundurkan diri. Betul. Iya, Pak, untuk mengantisipasi sendiri Pak dari mungkin gesekan-gesekan di tahun politik dari masing-masing kepala desa, ada upaya tidak Pak? Iya, kami tentu ada upaya untuk melakukan sinergitas begitu terhadap pandangan-pandangan politik, dan saya kira kepala desa juga dan di kami di grup organisasi memang kami melarang agar tidak membicarakan masalah politik, tidak membicarakan masalah calon presiden, calon DPR, calon bupati. Ini kami hindari itu di grup supaya teman-teman kepala desa ini tetap kondusif, walaupun sekali lagi mereka sudah punya pilihannya masing-masing. Ada tidak Pak laporan atau aspirasi dari masyarakat terkait kampanye yang mungkin terlalu berlebihan di wilayah-wilayah yang ada di Banyumas ini? Sementara di organisasi belum mendapatkan laporan dan temuan dari teman-teman di Satria Praja yang terlampau overacting begitu ya, terlampau over untuk
mendukung calon bupati, calon wakil bupati, calon presiden, wakil presiden maupun DPR pusat, provinsi maupun daerah. Saat ini yang kami pantau tidak ada. Satu lagi Pak Saifuddin, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada serentak dan juga menyongsong datangnya tahun politik ini, Pak. Ya, baik para warga masyarakat desa khususnya ya dimanapun berada di Kabupaten Banyumas khususnya terkait dengan menjelang pilkades, kemudian pemilihan DPR, kemudian pemilihan presiden, gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Dan kesempatan yang paling baik ini nanti ketika masyarakat desa secara khusus dan masyarakat Kabupaten Banyumas secara umum memilih adalah kewajiban bagi kita. Jangan golput. Kemudian pilihlah calon-calon DPR baik pusat, daerah maupun kabupaten, provinsi. Pilihlah para kepala desa, bupati dan wakil bupati, presiden dan wakil presiden. Ini yang betul-betul amanah, fatonah, tablik dan sidik. Karena ini kesempatan yang baik 5 tahun ke depan. Jangan mau masyarakat desa ini dibodohi dengan kepentingan politik uang. Jadi wong Banyumas aja wedi karo amang-amang, aja melik karo iming-iming, lan aja terpengaruh karo omong-omong. Begitu Mas Yanuar. Baik, terima kasih Pak Saifuddin untuk kehadirannya di podcast Tarik Mas hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Saifuddin. Baik, pendengar dan pemirsa podcast RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita hari ini di podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Nantikan kehadiran podcast Tarik Mas di kesempatan yang akan datang. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.